Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja membuat kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting dan harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk perkenanan Tuhan bagi kami hari ini, di mana Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6, firman-Nya berkata demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian sabda firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita, jangan bercerai. Apapun rumitnya rumah tangga kita, apapun problematika keluarga kita, apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita sebagai suami istri, firman Allah hari ini mengajar kita jangan bercerai. Betapapun itu sudah susah dipersatukankah atau oleh karena situasi dan kondisi apapun juga, firman Allah hari ini mengajar kita jangan bercerai. Kenapa kita tidak boleh bercerai? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasannya sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita tidak pernah mengambil sikap tindakan untuk bercerai? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam nats ini. Yang pertama dalam ayat 5 dan 6 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Menjawab pertanyaan para ahli-ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus apakah diperbolehkan untuk menceraikan istri atau bercerai dengan alasan apapun saja, apapun juga. Yesus memberi jawaban bahwa suami istri di mata Tuhan itu satu, bukan dua lagi. Karena itu apapun alasannya kita tidak bisa bercerai, karena kita sudah menjadi satu daging. Kalau sudah menjadi satu daging dan itu dipisahkan, maka pasti akan ada yang robek, ada yang akan hancur. Jadi ini alasannya kenapa kita tidak boleh bercerai. Karena di mata Tuhan, suami istri itu satu. Karena kita sudah satu dan bukan dua lagi, maka tidak diperkenankan oleh firman Allah, oleh Tuhan sendiri, sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita jangan bercerai. Jadi apapun alasannya, apapun dasarnya, kita belajar untuk tidak pernah mengambil tindakan untuk bercerai, karena kita suami istri sudah satu di mata Tuhan. Kalau kita masih dua, bisa saja kita bercerai dan akhirnya tidak menimbulkan sesuatu. Tapi karena kita sudah satu di mata Tuhan, maka pasti akan ada yang hancur karena kita sudah jadi satu daging di mata Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua dalam ayatnya yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Disinilah kita lihat alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh bercerai. Karena Allah yang mempersatukan suami istri. Allah yang mengambil inisiatif dalam mempertemukan suami istri dan akhirnya menikahkan mereka. Itu Allah yang mempersatukan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bayangkan saja kalau kita sudah dipersatukan oleh Allah dan akhirnya kita mengambil tindakan untuk kita bercerai. Itu berarti bahwa sama dengan kita menentang Tuhan, menentang Sang Pencipta kita.
Jadi inisiator dalam keluarga itu, ingat itu Allah. Sang pencipta kita lah yang mempersatukan kita. Karena itu kalau kita sudah dipersatukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia, tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun juga. Jadi mari kita lihat sebagai suami istri dalam suatu keluarga, kita menjadi satu itu bukan karena orang lain, bukan karena orang tua kita, bukan karena keluarga kita, tapi ini karena Allah lah yang mempersatukan kita. Kalau Allah yang mempersatukan kita, itu berarti bahwa Dia melihat bahwa kita memang bisa dipersatukan. Jadi tidak ada dasar dan tidak ada alasan apapun juga untuk kita bercerai sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena Allah yang mempersatukan kita, mempersatukan suami istri dalam suatu ikatan pernikahan yang kudus. Jadi itu alasan yang kedua, jangan bercerai karena Allah yang mempersatukan kita. Yang ketiga, dalam ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ada suatu akibat ketika terjadi perceraian, maka di situ pasti akan terjadi persinahan. Karena kalau terjadi persinahan, pasti itu akan menimbulkan masalah dalam hidup kita, pasti akan mengalami konsekuensi yang serius dari Allah kepada saudara dan saya, bahkan termasuk kepada keturunan kita nanti. Jadi kenapa kita jangan bercerai? Alasan yang ketiga, karena akan mengakibatkan persinahan. Ketika kita bercerai, maka kita akan menikah lagi dengan orang lain. Dan ketika kita akan menikah lagi, maka disitulah terjadi apa yang namanya persinahan. Kalau persinahan, maka itu dosa. Kalau itu dosa, pasti akan ada konsekuensi atau hukuman yang serius dari Allah kepada saudara dan saya, karena kita berbuat zina di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami jangan bercerai. Apapun alasannya, apapun situasi, tolonglah kami ya Tuhan sebagai suami istri untuk kami tetap mempertahankan pernikahan kami dengan tidak bercerai. Karena suami istri itu satu di mata Tuhan. Karena Allah yang mempersatukan suami istri. Karena akan ada akibat. Ketika ada perceraian, maka pasti di situ akan ada persinahan. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.